Halo, jumpa lagi bersama saya Herman. Nah, today ya kita akan bicarakan tentang AI di masa sekarang dan implementasinya di saat ini. Nah, AI telah berjalan di banyak bidang. Salah satu bidang utama yang sedang lagi famous ya sekarang ya, lagi berkembang-kembangnya, kita ada ngomongin tentang artificial intelligence aplikasinya pada COVID-19 pandemic. Nah, kontribusinya apa? Nah, kontribusi dari artificial intelligence salah satunya itu adalah early detection and diagnostic of the infection. Ada lagi monitoring the treatment. Bagaimana AI dapat memonitor perkembangan dan penyembuhannya. Ketiga, kita bisa melakukan contact tracing terhadap individu yang telah terkontaminasi ataupun pernah bertemu salah satu korban COVID-19. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan projection dari case dan kemungkinan COVID-19 ini menyebar. Nah, adapun juga kita bisa melakukan AI ini untuk mengembangkan obat maupun vaksin gitu. Nah, AI sendiri juga pernah digunakan untuk mengurangi beban dari pekerja healthcare yang perawat, dokter yang bekerja melawan COVID-19. Nah, dan yang terakhir kita pasti adalah prevention of the disease. Kita sebisa mungkin kita mau prevention bagaimana caranya biar disease ini tidak terlalu menyebar, terlalu mengganaskan, walaupun sudah ganas banget virus ini. Nah, kisah singkat sukses penggunaan AI ini terdapat pada China. China pernah menggunakan big data, machine learning, dan bersama AI untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Terutama mereka menggunakan artificial intelligence untuk di Wuhan. Bagaimana mereka menekan agar penyebaran dari COVID ini tidak terlalu lebar. Nah, digunakanlah artificial intelligence dengan data-data korban-korban yang telah infeksi, daerah, dan lain-lainnya digunakan untuk membuat sebuah sistem yang dapat melacak secara cepat, memberikan keputusan, dan lain-lainnya untuk ketika masa pandemik di Wuhan. Nah, itu salah satu cerita sukses dari penggunaan AI untuk melawan COVID-19. Ada juga dari Taiwan, ada juga dari Korea. Negara-negara yang cukup berkembang banyak menggunakan artificial intelligence untuk melawan COVID-19. Gitu. Next. Nah, setelah kita tahu adanya di sisi kesehatan, nah ini ada di sisi otomotif atau transportasi. Nah, kita tahunya itu adalah self-driving car. Itu adalah salah satu contoh implementasi dari artificial intelligence. Nah, tetapi self-driving car itu ternyata dikategorikan sebagai 5 level. Nah, kategori 5 level ini dapat dari siapa? Ini dikembangkan oleh Elon Musk. Kenal Elon Musk? Mungkin tidak. Oke, Elon Musk itu pemilik Tesla. Oke, Tesla mobil listrik pertama di dunia yang berhasil menerapkan self-driving car gitu. Bagaimana mobil dapat mengemudikan dirinya sendiri berjalan sampai tujuan yang kita tentukan. Nah, levelnya dimulai dari 0, no automation. Itu artinya kita bawa sendiri, kita rem, benar-benar full dikontrol secara manual oleh drivernya. Ada kedua itu adalah level 1, adalah driver assistance. Nah,
bagaimana si mobil dapat memberikan guidance kepada pengemudi. Contohnya ada speedometer. Dari sebuah mobil ada tahu kecepatannya sekarang seberapa cepat lajunya, terus monitoring minyak, bensin dan lain-lainnya itu sudah semi, namanya driving assistant. Nah, apalagi salah satu mobil yang sekarang yang cukup terkenal ya, yang baru masuk di Indonesia baru-baru ini, itu namanya Wuling. Wuling punya teknologi bisa membaca tekanan ban, bisa menggunakan voice command untuk membuka menutup jendela. Nah, itu salah satu dari driving assistance. Nah, kedua itu adalah partial automation. Nah, di sini kita bisa menyuruh mobilnya untuk melakukan percepatan atau melajukan mobilnya atau memutar setir. Nah, secara otomatis, tetapi masih butuh pengawasan dari manusia. Masih sangat butuh dengan dari manusianya untuk terkontrol. Nah, salah satu contoh dari partial automation ini adalah di BMW. Nah, mobil series BMW beberapa mempunyai fitur namanya self parking, di mana sistemnya bisa melakukan parking secara otomatis. Dengan cara kita cukup menekan di layar untuk letak kemungkinan parkiran yang bisa diparkir. Nah, maka secara otomatis mobil akan memudahkan dirinya sendiri untuk melakukan parking. Nah, itu teknologi BMW. Nah, selanjutnya ini sudah masuk dalam self-driving environment ya. Self-driving environment itu ada conditional automation. Oke, yang ketiga ini. Nah, conditional automation. Beberapa task seorang pengemudi bisa diambil alih oleh mobil. Mungkin bisa melakukan perjalanan dan lain-lain, tetapi dia masih butuh manusia untuk mengoperasikannya karena masih kondisional, tidak bisa fully. Jadi kalau mungkin keadaannya lagi sangat macet, keadaannya lagi daerah ini terpencil, dia tidak bisa digunakan automationnya. Nah, itu kita sebut dengan conditional automation. Level keempat ini namanya high automation. Berarti mobil ini sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan banyak cara, dan udah bisa kita suruh, oke, kita mau ke tujuan A misalnya, kita biarkan dia driving sendiri dan lain-lainnya. Tetapi dalam beberapa kondisi tetap masih butuh manusia untuk mengoperasikannya. Few conditional gitu. Tidak sebanyak conditional automation. Nah, yang terakhir itu adalah fully automation. Fully automation berarti kita bisa lepaskan kendali sepenuhnya atau tidak butuh operator untuk mengemudikannya. Sama sekali tidak butuh. Jadi dia bisa ngerem sendiri. Jika ada terjadi kecelakaan atau apa, dia bisa stop sendiri. Kalau terjadi akan adanya potensi pelanggaran lalu lintas, dia bisa operate sendiri. Nah, itu kita sebut sebagai fully automation. Itu. Ini adalah 5 level dari self-driving car. Nah, ada nggak sih self-driving car sekarang? Banyak. Cukup banyak. Dulu kita mengenal ada Google self-driving car. Tapi ternyata mobil yang pertama kali dirilis untuk publik digunakan secara publik ternyata Tesla duluan. Mobil Tesla. Nah, ada juga dari BMW juga sedang mengembangkannya sendiri. Wuling juga mengembangkannya, dan cukup banyak sekarang self-driving car. Oke, kita next to selanjutnya. Nah, ini semakin membumi gitu kita sebutnya ya. Nah, ini personal assistant.
Nah, mungkin satu dari tiga ini kalian pasti sudah kenal banget. Personal assistants, artificial yang tergolong sebagai personal assistant yang sehari-hari yang kita pernah temuin dan sebenarnya kita selalu bawa setiap saat sih. Itu ada 3. Yang pertama, kita mengenal Hey Siri. Kenal dong pemilik Apple. Nah, Hey Siri atau kita sebut sebagai Siri itu merupakan artificial intelligence dalam golongan personal assistant. Kita bisa tanya mereka apapun, kita bisa suruh mereka melakukan task apapun. Misalnya, oke, saya mau telepon Robby, kita suruh dia telepon call Robby. Dia akan mencari kontak Robby dan melakukan nelpon gitu. Melalui kita bisa mungkin call by WA, kita bisa call by line dan lain-lainnya. Itu kemampuan personal assistant. Atau kita lagi tangannya penuh nge-driving mobil, terus kita mau kepikiran sesuatu untuk dicatat, kita tinggal panggil Hai Siri untuk melakukan pencatatan notes sesuatu apa yang kita sebutkan gitu. Nah, yang kedua itu sama, itu Google Assistant. Ini hanya beda company saja. Nah, Google Assistant sama dengan Hey Siri dapat melakukan semua task yang kita minta seperti nelpon, membuat catatan, kita tanya cuaca, kita tanya lagu sekalipun, Google Assistant dan Siri bisa jawab. Nah, begitu juga dengan Amazon Alexa. Nah, Alexa saya kurang terlihat di HP. Amazon Alexa itu menggunakan toolnya dari Amazon. Nah, tetapi Alexa lebih powerful kepada barang-barang yang home automation. Nah, contohnya di rumah kita sudah menerapkan konsep smart home, di mana kita bisa matiin listrik, kita bisa nyalain lampu, matiin lampu, nyalain TV, matiin AC, segala macam yang merupakan home automation, sekalipun membuka gerbang. Nah, Amazon Alexa itu lebih kompatibel pada yang tipenya seperti itu. Walaupun ketika kita di rumah, jadi Home Alexa itu lebih berasa seperti personal assistant yang ada di rumah, gitu. Jadi kita panggil untuk mutarin TV, kita panggil untuk matiin AC, kita tanya cuaca, kita suruh hubungin siapapun juga bisa gitu. Home Alexa di Amazon, brandnya dari Amazon. Nah, nama aplikasinya adalah Alexa. Next, kita setelah punya AI di dunia kesehatan, kita ada AI di dunia otomotif. Setelah otomotif mental processing, setelah itu kita ada yang sehari-hari, itu personal assistant. Nah, yang keempat nih, kalau orang bilang artificial itu ternyata hanya di barang-barang hardware, hanya di barang-barang yang IoT-an atau barang-barang gadget-gadgetan. Oke, tidak seperti itu. Nah, salah satu penggunaan artificial intelligence yang paling simple yang saya ambil adalah Netflix. Ini jasa, produk. Oke, jasa yang menawarkan rekomendasi film. Mau film apa? Nah, ternyata Netflix juga menggunakan artificial intelligence digabung dengan big data, digabung dengan machine learning. Nah, Netflix punya artificial intelligence pada 5 option. Nah, yang pertama, artificial diimplementasi pada movie recommendation. Jadi, setiap pengguna mempunyai movie recommendation yang berbeda-beda satu sama lain. User satu sama lain usernya mempunyai movie recommendation yang berbeda-beda. Mungkin sekarang kita lagi suka nonton Korea. Nah, dia akan menampilkan movie recommendation Korea. Tapi nggak sekedar itu. Oh, kita ternyata sukanya nontonnya Koreanya yang ganteng-ganteng cowoknya. Nah, dia akan melakukan filtering untuk movie recommendation yang film Korea cowoknya ganteng-ganteng gitu. Yang kedua adalah auto generation and personalized of thumbnails. Nah, ini sebenarnya kita anggap ini kayak useless nggak sih gitu kan? Maksudnya apa? Nah, thumbnail atau art network itu adalah banner. Jadi kalau kita setiap nonton Netflix, kita ada bannernya.
Misal ada film The Godfather, ada film Larva, ada film film-film Warkop DKI dan sejenisnya. Nah, ternyata mereka punya banner itu, setiap satu user sama user lainnya bisa mempunyai thumbnail atau art network atau banner yang berbeda-beda walaupun filmnya sama. Jadi misalnya filmnya Larva, bisa bannernya Larva yang berdua antara cacing merah dan cacing kuningnya, ada yang bisa larvanya sendiri yang warna merahnya sendiri. Nah, itu art personalize-nya itu mereka menggunakan AI. Yang mana yang membuat kita tertarik untuk nonton film tersebut? Gitu. Jadi sehingga film tersebut kayak kita lihat dari bannernya, wah, keren ya. Kayak asik nih nontonnya. Kita klik. Kita nonton. Nah, yang ketiga itu adalah location scouting for the movie production. Oke, Netflix tidak hanya memberikan tayangan film-film gratis. Enggak. Nah, Netflix terkenal karena mereka punya film series sendiri. Yang dimana film series ini menurut kita, wah keren, wah bagus gitu. Nah, ternyata mereka menggunakan artificial intelligence untuk melakukan movie productionnya. Di mana area syuting yang baik, di mana yang paling tepat. Oh, untuk screen ini kita harus kemana? Kita di mana yang paling tepat? Nah, itu mereka menggunakan artificial intelligence ternyata. Dan yang keempat, ini cukup mengagetkan, yaitu adalah movie editing. Ternyata mereka merasa kalau kita selalu melakukan editing video tanpa ada standar atau baseline, itu akan makan waktu. Jadi biar mereka mempercepat movie editingnya mereka mengimplementasi artificial intelligence sehingga movie editingnya itu sudah ada bantuan dari teknologi sehingga pengerjaan editingnya itu berasa cepat gitu. Yang kelima itu adalah streaming quality. Ternyata kalau orang bilang, tapi kan streaming quality tergantung hanya network aja kan, hanya tergantung karena dia cepat atau lambat atau karena kita setting dia mau high resolusi atau low resolusi. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata Netflix menggunakan artificial intelligence untuk menurun dan menaikkan atau mengubah streaming quality itu tidak hanya berdasarkan kecepatan internet, tetapi juga berdasarkan kemampuan server mereka. Jadi ketika misalnya kita sebutnya itu hari Minggu, hari Sabtu, di mana jamnya banyak orang menonton Netflix, dia akan menurunkan streaming quality-nya atau meratakan atau mendistribusi sehingga tidak ada yang merasa oh Netflix-nya ngehang, oh Netflix-nya nge-lag gitu. Ternyata tidak gitu. Berjalan smooth seperti nonton film tanpa ada buffering. Nah, itu kehebatan Netflix dalam menggunakan artificial intelligence untuk streaming quality. Jadi tidak hanya karena kalian punya internet 10 GB per second gitu ya, terus kalian bisa nonton 4K dan lain-lainnya. Oh, ternyata mereka juga memperhatikan server mereka termasuk kapasitas dari negara tersebut. Apakah bisa, apakah ketika negara ini harus dikurangin streaming quality-nya dan lain-lainnya. Ternyata ada teknologi untuk mengatur hal-hal seperti itu. Nah, sekian untuk implementasi AI pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, semoga bisa menginspirasi kalian. Mungkin kalian mau buat AI apa gitu, kalian kepikiran mau, oh saya pengen nanti saya mau pengen buat AI apa. Nah, itu kita discuss, mungkin seru ya. Kita bisa lihat kita punya ide-ide apa nih selama ini. Mungkin aja kalian menjadi seorang Elon Musk yang baru gitu kan, sang pencipta baru hal-hal yang baru gitu. Oke. Sekian, terima kasih. Bye.